Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Gus Peti dalam playlist politik embongan ya. Kali ini aku kasih tajuk sesuai dengan berita kekinian yang lagi viral karena sebuah tindakan yang sungguh-sungguh di luar nalar bagi orang Islam itu, ya. Tapi dilakukan juga oleh sosok yang pejabat, yang publik figur, yang ketua partai, yang tim sukses dari satu pasangan capres ya, Prabowo gitu ya. Gue nggak habis pikir ini orang gimana bisa begini. Jadi tajuk kita kali ini adalah Zulkifli Hasan mengkapitalisasi agama untuk kepentingan politik. Ya, Ketua PAN dan tim sukses Prabowo ya, tim sukses Prabowo. Untuk itu aku minta izin dulu kepada Anda yang telah membuat sejenis format TikTok atau apa itu ya, di mana Zulkifli Hasan ya mengolok-olok sholat. Aku pinjam untuk data ya, karena aku mau izin, nggak tahu kemana harus berkonfirmasi. Aku pinjam. Nanti kalau yang memiliki TikTok itu atau apa bentuknya, gue juga belum tahu ya. Merasa keberatan silakan ajukan ke gue, ada nomor WA gue dan gue akan take down ya. Tapi seandainya tidak keberatan, maka izinkan saya untuk menggunakan TikTok Anda sebagai data ya, karena ini harus dilihat supaya tidak menimbulkan bias ke sana ke sini. Jadi orang harus melihat apa yang dilakukan oleh sosok Zulkifli Hasan yang aku bilang tadi sangat-sangat kebangetan ya, yang tidak pantas lah dilakukan hal-hal seperti itu ya. Untuk pemilik TikTok, mohon izin saya menggunakan TikTok Anda sebagai data ya, data literasi di politik embongan saat ini. Oke, mari kita saksikan videonya ya, potongan videonya dalam TikTok kali ini. Monggo, silahkan. Jadi kalau sholat maghrib baca Al-Fatihah waladolin. Ada yang diem sekarang Pak, ada yang diem sekarang, ada Pak sekarang diem. Loh kok nggak ada yang diem sekarang banyak, saking cintanya sama Pak Prabowo itu ya. Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai kan gini Pak Yai, tahiyatul akhir kan gini, sekarang banyak gini Pak, kayak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak, saking apa itu ya, itu ya Pak ya, iya kalau menurut sini enggak ya. Oke, terima kasih. Begitu ya. Jadi Anda tidak lagi dalam remang-remang ya, tapi sudah jelas melihat ya, begitu itu kelakuannya si Zulkifli Hasan ini ya. Nggak tahu goblok seperti apa yang dia lakukan ya. Nggak pantas dia lakukan hal seperti itu ya. Mau tak jelasin dulu sholat ya. Sholat itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam Islam ya. Sampai-sampai Kanjeng Nabi mengatakan bahwa sholat itu tiang agama. Artinya siapa yang tidak menegakkan sholat berarti dia merobohkan agamanya ya. Berikutnya juga dikatakan sholat itu pembeda antara orang yang Islam dan yang kafir, itu sholat. Berikutnya lagi, dalam keadaan apapun sholat itu harus dilakukan. Sampai kalau sudah nggak bisa apa-apa, berkedip mata pun itu boleh dilakukan. Itu saking pentingnya sholat. Selama ingatan kita masih dalam kontrol ya, dalam kondisi apapun, kita tetap diwajibkan sholat sebisa-bisanya, sebisa-bisa kita ya. Jadi tiga tadi itu ya, sholat sebagai tiang agama ya, sholat sebagai pembeda antara yang Islam dan yang kafir ya,
sholat harus dilaksanakan dalam kondisi apapun. Di situ kita semua bisa bayangkan bagaimana pentingnya sholat di dalam agama kita Islam ini. Tiba-tiba ada seseorang ya, yang dia publik figur, yang dia tokoh politik, yang dia tim sukses dari paslon Prabowo ya, menggunakan sholat ya ini dikapitalisasi untuk kepentingan politiknya. Ini Bawaslu jangan diam aja, Bawaslu. Nanti kalau didiamin aja yang model-model gini terus kemana-mana. Terus banyak lagi yang melakukan hal seperti ini ya. Yang gue heran, Zulkifli Hasan itu kan kalau gue lihat ya datanya ya, dia kan Islam ya, kan seharusnya mengerti, jangan membela politik ya. Hasan, lu dengar ya, telinga lu dengar, lu membela sesuatu yang tidak dibawa mati, lu bela mati-matian. Sampai sholat lu kapitalisasi. Kebangetan kamu itu ya. Nih ya, kalau datanya gue lihat, Zulkifli Hasan 31 Agustus 62, lahir di Penangahan, Lampung Selatan ya. Berarti dia dari Lampung ya. Gue tahu bener ya tipologi sosialis masyarakat Lampung. Gue tahu benar, meskipun di Lampung itu bisa dikatakan tingkat kriminalnya juga tidak rendah, tapi setahu gue ya, zaman gue Lampung itu masih jadi 3 ya, Lampung Utara yang beribu kota di Kota Bumi, Lampung Tengah yang beribu kota di Metro, Lampung Selatan yang dulu kami menyebutnya Tanjung Karang ya, sekarang menjadi Bandar Lampung. Ya, dulu 3 itu ya, 3 kabupaten, sekarang Pemekaran nggak tahu menjadi berapa kabupaten. Itu masyarakatnya sangat menghormati agama, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Tiba-tiba ada orang dari Lampung kelakuannya benar-benar keterlaluan, bajingan satu ini. Anda kan orang Islam. Kalau orang di luar Islam kita tetap aja nggak bisa menerima, tapi setidaknya ada permakluman, oh dia belum tahu gitu. Anda sama orang tua Anda dulu dingajikan nggak waktu masih kecil? Anda dididik secara Islam nggak, kok kelakuan Anda bejat begini? Ya, masyarakat Lampung itu sangat-sangat menghormati agama. Tidak pernah agama itu dijadi bahan guyonan, main-mainan, olok-olokan seperti kamu. Bajingan kamu. Coba gue lihat data lu ya. Dia ini kan doktornya tapi HC ya, doktornya HC, honoris causa SEMM ya. Kan orang berpendidikan kamu itu. Kamu publik figur. Kamu seharusnya memberikan contoh bagaimana kita itu berbangsa bernegara. Jangan demi kepentingan politikmu ya, yang itu tidak akan kau bawa mati ya, kamu korbankan sholat yang itu nanti akan dibawa mati. Jadi kamu mati-matian untuk membela yang tidak kamu bawa mati. Kamu itu kurang ajar kamu itu ya. Ini Bawaslu nggak boleh tinggal diam nih, harus diperingatkan seperti itu ya. Yang gue heran lagi ya, di video tadi nanti teman-teman bisa review ya, kenapa para jamaahnya kok nggak berdiri ke depan, langsung di stop, kasih ingat. Jangan dibiarkan begitu saja kok tanpa ketawa-ketawa. Gue juga heran sama, apakah Anda itu sudah, gue nggak tahu harus nyebut kalian apa ya. Harusnya kan ada salah satu dari kalian berdiri mengingatkan, Pak maaf jangan begitu. Ingatkan begitu. Bukan tambah kalian cuma senyum-senyum, celengak-celenguk. Kok goblok juga. Kalau ada yang mengolok-olokkan agama kita kumpul saja nggak boleh. Itu kelarangan Al-Quran itu. Ini ada orang mengolok-olok agama, lu kumpul dan lu diem saja, tambah cengenges-cengenges. Harusnya kan ada yang salah satu berdiri, lari ke podium, ingatkan.
Stop. Kan begitu kok tambahnya ini semua, inilah gila politik semua ini. Ya, gue terus terang, gue ini bukan supporter, gue ini porter, gue bukan pendukung, gue pemilih. Beda antara supporter dan porter, dan gue belum menentukan siapa pilihan gue. Tapi meskipun demikian, awalnya gue ada hati sama Prabowo, ya ada respect lah. Meskipun gue belum tentu pilih, karena gue belum menentukan pilihan, dan gue bukan supporter. Tapi dengan kasus ini mungkin gue jadi nggak simpati sama sekali. Bagaimana orang seperti ini dibiarkan? Apa nggak ada training ya? Ketika mau dilepas, ngomongnya harusnya yang baik, yang begini-begini. Kan ada tata krama. Bagi kita agama itu sakral, sampai ketuhanan yang Maha Esa itu ditempatkan di urutan yang pertama. Itu betapa pentingnya, betapa sakralnya agama dalam berbangsa dan bernegara kita. Sampai-sampai pembukaannya saja ya atas berkat rahmat Allah. Terus ada satu ini nggak tahu gelarnya sudah SEMM, doktor meskipun HC, gebleknya nggak tahu ngaji atau gimana ya. Heran gue. Astagfirullah, Zulkifli. Ya, lu tobat lu ya, tobat lu sebelum dikasih nanti stroke permanen, mampus lu. Lu tobat, minta maaf sama umat Islam. Ya. Tobat, selesaikan secara baik. Supaya nggak usah dibawa ke jalur hukum. Tapi kalau lu tetap aja bertahan, ya jalur hukum harus bertindak, Bawaslu harus bertindak. Ya. Makanya lu tobat, lu bikin permintaan maaf kepada seluruh umat Islam karena lu sudah melecehkan sholat, dan sholat itu adalah bagian yang hal terpenting dalam keberagamaan Islam. Ya. Ini kalau gue lihat nih, gue baru tadi pagi dapat informasinya ini ya. Jadi gini informasi yang masuk ke gue. Julhas, mungkin Julhas itu singkatan Zulkifli Hasan ya. Saat pidato yang diduga melecehkan agama Islam di depan Asosiasi Pedagang Pasar di Semarang. Jadi lokus deliktinya itu di Semarang kasus ini ya. Ya, kapasitasnya sebagai mendak dan sebagian besar pidatonya itu berupa kampanye untuk paslon 2. Gue juga heran. Tugas lu itu kalau kapasitasmu sebagai mendak, ya, itu lu kapasitasnya melaksanakan tugas pemerintah, bukan untuk kepentingan calon presiden yang kamu junjung itu. Kamu birokrasi tahu nggak kamu birokrasi? Inilah. Nggak tahu pejabat sekarang ini kemana otaknya. Ya, sudah tahu ya kapasitasnya sebagai mendak, dan sebagian besar isi pidatonya berapa kampanye untuk paslon nomor 2. Ya, ini kebangetan ya. Sampai, aduh, ayo bertaruh sama gue. Tunjukkan siapa orang yang diceritakan sholat seperti yang diceritakan Zulkifli Hasan itu. Itu faktual atau Zulkifli Hasan ngarang-ngarang cerita itu? Amin dalam sholat itu nggak sama tulisannya dengan amin yang Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, nggak sama. Amin dalam sholat itu ya MIIN, amin, bukan amin. Terus lu pleset-plesetin, ada orang sholat ya setelah Al-Fatihah nggak mau bilang amin ya. Yang harusnya begini, aduh gue aduh. Berani sekali kamu ya. Sampai gini kamu bilang dirubah jadi gini hanya demi cintanya terhadap siapa Prabowo itu? Kita menghormati Prabowo, tapi sampai sebegitunya. Siapa Prabowo itu? Dia lebih hebat dari Allah kah? Ada yang mencintai Prabowo dengan cara sholat seperti itu? Gue ingin tahu. Jangan-jangan lu ngarang-ngarang cerita ini supaya lu dapat sanjungan dari Prabowo, ya. Bajingan sekali kamu itu. Ya. Kurang ajar. Gue nggak habis pikir otaknya di mana gitu kok sampai seperti itu. Ya.
Jadi Bawaslu jangan tinggal diam, dan semoga nanti ada Muhammadiyah dan NU jangan tinggal diam, dan ormas-ormas lainnya, supaya tidak lagi terulang mengkapitalisasi agama untuk kepentingan politik. Ini kita harapkan mereka yang lebih berkompeten untuk menempuh jalur hukum lah ya. Tapi gue minta Zulkifli Hasan, dengar telinga lu bikin lagi video dan minta maaf sama umat Islam. Kurang ajar kan itu ya. Jadi sudah aku jelaskan semua ya, bahwa apa yang dilakukan oleh satu orang ini ya, yang gue juga heran kenapa Mustaminya kok tambah cengenges senyum, kok nggak ada yang mengingatkan, kok bisa begitu ya. Gimana, inilah degradasi moral yang sudah hancur. Bagaimana berkah akan turun untuk negara kita kalau sudah begini ceritanya ya. Maka kalau orang yang diam saja ada pelecehan seperti ini, ya semua nanti dihabisin bareng-bareng. Entah gempa bumi, entah apa, entah bencana alam. Karena diam saja ketika ada kezoliman seperti ini. Ini harus diingatkan ini. Ya. Oke, sampai di sini dulu dari aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.